Selamat siang Pak Promo. Selamat siang teman-teman. Siap. Selamat siang. Kau senang tidak mau camping? Senang sekali. Yang sebagian orang yang tidak senang. Sekarang Putri berada di gereja Stella Maris Dana. Putri bersama dengan teman-teman OMK akan pergi camping di air terjun Nagatata selama 1 malam. Oke? Jadi untuk teman-teman ikuti kita terus ya. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih. Bahagia, senang sekali kalau ada orang muda punya keinginan seperti ini. Ya, jujur senang sekali kamu aktif di sini meskipun tidak semua, tapi muka-muka ini selalu hadir di sini dan selalu membuat suasana di pasar ini hidup. Tapi juga tidak hanya membuat kami sini senang, tapi juga membuat kamu punya spirit untuk bagaimana membuat orang lain jadi bahagia itu tetap kamu coba timbang. Antara lain dengan kegiatan camping hari ini. Karena itu kalian berjalan dalam nama Tuhan, melakukan kegiatan juga dalam nama Tuhan dan kira-kira mengakhiri semua itu untuk kemuliaan Tuhan juga. Baik, kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kalian. Ya. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudara sekalian, perjalanan kalian menuju Nabatata, seluruh kegiatan yang akan terjadi di sana dan perjalanan pulang nanti dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang merokok tolong, untuk rokok jangan buang sembarang di pinggir ini, bisa berbahaya ya untuk orang punya tanaman atau untuk apa saja. Mungkin juga orang yang tidak sadar lagi tidur siang tiba-tiba ada yang terbakar, rumah pondok mereka bisa hangus atau mungkin mereka juga bisa wafat mungkin ya. Karena itu hati-hati di jalan, jangan ngebut. Nah kalau kamu ngebut lalu malaikat juga sudah takut, yang turun dari kendaraan selama 3 bulan. Itu artinya celakanya sudah ada ya. Karena itu hati-hati ya, Nabatata tidak lari, tempat itu sedang menanti kamu ya, dia sedang siapkan diri untuk menjemput kalian yang dengan hati yang suci datang untuk menimba kasih Tuhan di sana untuk bagaimana menjadi orang muda Katolik Paroki Stella Maris Dana yang benar-benar bangga menjadi orang Katolik ya.
Akhirnya sampai. Terus setiap hari ini kamu berapa kali tuh? Tadi berapa kali kamu turun naik? 2 kali. 2 kali? Kenapa? Kan berarti enggak turun naik. Ini kalau kamu udah malam terus naik atas kan kamu? Oke teman-teman, kita sudah turun dari sekitar jam 3 mungkin ya. Dan sekarang sekitar jam 6 tepat kita sudah berada di air terjun Ngabatata, namun belum semua ya. Terlihat di sana sudah sebagian teman-teman yang membangun tenda camping, tapi ini masih belum semua. Kita masih menunggu teman-teman lainnya. Dan itu lihat teman-teman kita yang lain sudah pada datang. Nampaknya semuanya masih kelelahan ya, karena cukup menguras tenaga. Oke, itu. Jadi ini suasana yang ada di air terjun Ngabatata. Bagaimana perjalanan dari atas menuju sini? Enak ya? Yang jatuh, saya jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang jatuh ya. Berarti yang sudah jatuh kalian keren. Oke teman-teman, selamat datang di Ngabatata. Bagi yang pertama kali, bagi yang kedua kali, selamat datang di kedua kali. Yang ketiga kali, Selamat bergabung juga teman-teman yang hari ini bergabung bersama dengan rekan-rekan UMK Stemada. Juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk rekan saya Romo Carlo yang juga sebelumnya mantan frater top di paroki Stella Maris Danga. Kita tepuk tangan untuk Romo Carlo. Selamat datang. Salam kompak UMK Stemada. Bravo! Bravo! makannya per kelompok. Sehingga habis makan, teman-teman tetap duduk per kelompok. Kita akan lakukan sharing. Setelah sharing ada meditasi dan sharing night. Nanti disampaikan oleh teman-teman acara. Tapi ini bisa dipahami ya? Kita sebagai orang muda Katolik tentu pernah mengalami krisis iman dan identitas. Karena itu, mari kita saling membagi pengalaman kita, pengalaman suka dan juga pengalaman duka.
yang mana kiranya dengan pengalaman itu teman-teman dan kita semua yang mendengarkannya bisa memetik makna dan hikmah yang baik. Kalau sekarang kita terlalu jengkel dengan Sahabat Pahwa, karena saya tahu bahwa dia keras itu untuk membentuk saya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepantarku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bagaimana bisa memberikan diri atau menunjukkan bahwa kita bisa Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita punya ketenangan batin, lalu juga sambil kita merefleksikan diri pada hal-hal di sekitar kita, lalu merefleksikan apa yang sudah pernah kita buat, baik terhadap diri kita sendiri juga kepada orang-orang yang kita kasihi atau mungkin yang pernah menyakiti hati kita. Pejamkan mata. Menghapus segala dendam pada orang-orang di sekitar. Selamat pagi. Kita baru bangun. Ini teman-teman satu tenda. Oke. Dan di sana itu banyak sekali teman-teman yang sudah gabung. Di depan. Pagi. Selamat pagi kakak. Bagaimana tidurnya semalam? aduh luar biasa enak. Tidak dingin kan? Tidak. Romo selamat pagi. Bagaimana tidurnya semalam? Menyenangkan. Oke. Selamat Pagi pagi. kerja, selamat pagi. Kerja banyak apa?
hari ini, nah, kita akan mengikuti misa pagi yang akan dipimpin oleh Romo Carlo dan juga Romo Onci. Di sana sudah ada teman-teman OMK yang sudah berkumpul, tapi kita tidak pernah lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga pakai hand sanitizer. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Dan rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mempercayakan kepada kita waktu dan kesempatan, tidak hanya untuk bersenang-senang, tidak hanya untuk sekedar menghabiskan waktu, tidak hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri, tetapi untuk bertanggung jawab kepada sesama. Tuhan percayakan orang-orang di sekitar kita agar kita mengasihi mereka dengan cinta yang bijaksana. Tuhan mau kita mengasihi mereka semua dengan cinta yang bijaksana. Tema besar kita adalah sembako, sembunyi di balik corona. Pertanyaannya, apakah kita mampu sembunyi dari Tuhan? Sampai kapan kita bisa bersembunyi dari Tuhan? Sembunyi di balik corona, kegiatan yang kita lakukan ini adalah cara kita memaknai jiwa muda kita, mencintai alam kita dan bergaul akrab dengan sahabat-sahabat kita. Tentang bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, Injil cerita tentang kenyataan yang sebenarnya yang kita alami. Ada anak yang abaikan perintah orang tua setelah memberi harapan, PHP. Ada anak yang sadar kemudian setelah menyakiti hati orang tua. Kita berada di posisi yang mana? Tapi dari dua orang ini sifat paling kurang ajar mereka
dari dua orang ini. Sifat paling kurang ajar mereka adalah tidak pergi meminta maaf. Sifat paling kurang ajar. Mungkin pernah kita lakukan. Menyesal tapi kita tidak pergi minta maaf kepada bapak dan mama. Menyesal tapi kita tidak pernah pergi minta maaf kepada sahabat atau orang yang sudah kita sakiti. Kita hanya katakan saya mau berubah. Tetapi tidak sedikit pun kata maaf keluar dari mulut kita. Kalau Rasul Paulus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati, maka pertobatan tanpa perubahan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati, maka pertobatan tanpa perubahan adalah sia-sia. Semenjak datang ke sini, Roma mengagumi cara Tuhan membuat kita bahagia. Tuhan itu hebat. Ngabatata ini yang kita nikmati adalah surga yang tersembunyi. Seolah-olah Tuhan mau katakan, kau mau cari yang indah, yang bahagia, yang menyenangkan, kau harus berjuang. Kau harus bersusah, berkeringat, bahkan harus mencaci dan memaki. Kau harus paksa diri dan paling penting, kau harus berada bersama dengan orang lain. Bersama dengan semua yang Tuhan kirim untuk kita bantu dan membantu kita. Bersama dengan orang-orang yang mendukung kita. Ngabatata adalah cara kita memaknai pertobatan. Pertobatan dengan cara yang cukup elegan. Tuhan keluarkan kita dari dosa hiruk pikuk dunia dan menemukan ketenangan serta refleksi bersama Tuhan. Ngabatata adalah cara kita memaknai ikatan persahabatan di antara kita. Saling percaya, saling bantu, saling memberi, dan saling lainnya. Ngabatata adalah cara kita menemukan Tuhan melalui keindahan yang Dia ciptakan. Tuhan adalah keindahan yang tersembunyi. Selagi kita giat mencari dan memaknai, maka kita akan menemukan Dia. Dan salah satu cara kita menemukan Tuhan adalah dengan bertobat dan memaafkan. Seperti yang sudah dikatakan bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Ketika kita memaafkan, tidak sepeser pun harga diri kita ditiadakan. Ketika kita memaafkan, tidak sepeser pun harga diri kita ditiadakan. Kalau kamu dua mau tanya-tanya, kami dua ini orang berdosa. Tidak ada orang suci. Kalau kita tunggu orang suci dulu baru jadi imam, berarti tidak ada orang yang menjadi imam. Tapi karena pertobatan, maka kami dua menjadi imam. Kalau kami bisa jadi imam, kenapa kamu tidak? Jadilah imam dalam kehidupan.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan kita telah selesai. Kembalilah pergi kita. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dari Rendu Utowe, Aisyah Selatan, saya mau mendoakan untuk rekan-rekan orang muda sekalian. Tetap semangat, selalu menjadi OMK yang militan, selalu menjadi orang-orang yang diandalkan oleh gereja, dan selalu andalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati OMK sekalian, orang muda Katolik, dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Yakinlah bersama Tuhan Yesus, orang muda itu jaya pasti. Terima kasih Rojano. Dari Ngabatata, Rendu Utowe, saya mau katakan bahwa Tuhan menyembunyikan surga bagi kita. Dan untuk menemukan surga, kita harus berjuang, melewati pahit manisnya kehidupan, seperti kita melewati perjuangan yang cukup besar untuk sampai ke surga yang tersembunyi dari Nagekio ini. Nagekio, gagal ngeri. Setelah kita survei di tempat ini, ternyata masih ada beberapa hal yang kurang. Yang pertama adalah pelang nama, yang kedua penunjuk arah, dan yang ketiga adalah tempat sampah di daerah tersebut. Ya, jadi kita menyediakan tiga-tiganya. Pelang nama sudah kita serahkan ke Sekdes, dan juga pelang nama penduduk arahnya sudah kita tempelkan di jalan masuk menuju ke sini. Yang ketiga, tempat sampah akan segera kita buat sebentar lagi. Dan saya sebagai ketua OMK, saya mengajak teman-teman muda yang mungkin belum ke sini, ayo kita orang muda Katolik, kita orang Nagekio, kita orang hebat, yuk kita promosikan tempat wisata kita agar bisa tersebar luas dan orang juga bisa merasakan keindahan alam, surga yang tersembunyi di Nagekio. Ayo ke Nagekio, sebab Nagekio gagal ngeri. Saya pertama kali di sini. Tentu hal yang saya rasakan, yang saya pikirkan adalah pertama medannya sangat terjal, itu yang membuat saya takut ketika turun dari atas sini. Tapi setibanya di sini, semua kecapean apa segala macam itu terbayar lunas dengan keindahan alam. Saya sangat senang datang ke sini. Jujur ini yang pertama kali juga saya ke sini dengan medan yang dibilang ekstrim, sangat ekstrim, tapi karena rasa ingin tahu Ngabatata seperti apa, jadi punya nekat, punya niat harus turun sampai di sini. Jadi pada dasarnya memang ini adalah hal yang sangat menyenangkan, baru pertama kali. Jadi saya mengajak teman-teman baik yang ada di Nagekio, lebih terkhusus di Danga, Penginanga mungkin, mari kita berwisata di sini, kita melepaskan kita punya segala beban. Di sini adalah rahasia Tuhan yang belum diketahui oleh banyak orang. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berwisata, berpiknik ke air terjun Ngabatata. Ini merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Nagekio. Tempatnya indah sekali. Saya mengajak kawan-kawan untuk segera ke sini. Lokasinya berada di Rendu Utowe, Kecamatan Aisyah Selatan. Aksesnya cuma 1 jam dari Kota Mbae.
begini baru selesai acara yang kena. Kemana lagi? Mana masih ini? Teman-teman yang lain baris. Nanti orang yang matanya kita kerjain, tangannya kami celupi ini. Ini siapa? Bagi teriak. Satu, dua, tiga, boleh.
dari kami. Siapa tahu? Orang muda Katolik. Luar biasa.